Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri di bagian yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari diantaranya aspek pengetahuan, yaitu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. Sedangkan aspek keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, ini kita akan coba buktikan turunan dari fungsi sinus, dimana jika fx sama dengan sin x, turunannya adalah kita gunakan konsep limit fungsi di materi yang sebelumnya ya. Nah, ini kalau fungsi fx ditambah h, ketika fungsi fx itu adalah sin x, maka jadinya sin x ditambah h dikurangi fx ini adalah sin x. Nah, ini kita gunakan konsep rumus jumlah dan juga selisih. Karena ini dikurang, jadi kita gunakan konsep rumus selisih. Jadi sin A dikurangi sin B itu hasilnya 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurang B. Di rumus kelas 11 tahun yang lalu ya. Nah, ini kita ganti, jadinya ini x tambah h ditambah x ditambah h dikurangi x. Sampai di sini x ditambah x hasilnya adalah 2x, x dikurang x hasilnya adalah 0. Maka sampai sini nih, ini konsep sin limit h mendekati 0. Kalau sin h dibagi h itu kan hasilnya adalah 1 di teorema limit ya. Nah ini adalah ini hasilnya 1 nih, ada 2 jadinya setengah. Jadi kita substitusi nolnya kita substitusi hanya 0. Jadi 2 dikalikan setengah 2x ditambah 0. Jadinya 2x dikalikan setengah adalah x. Nah, ini setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah cos x. Dan ini terbukti. Oke, lanjut. Bagaimana dengan pembuktian turunan dari kosinus? Nah, kalau hampir sama dengan yang pembuktian sinus, kita gunakan dari teorema limit, di mana limit h mendekati 0, fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Seperti ini ya. Nah, kalau cos min cos itu artinya adalah min 2 sin sin. Cos min 2 sin sin gitu ya. Nah, jadi min 2 sin setengah x ditambah h ditambah x setengah x ditambah h dikurangi x. Sama seperti yang tadi, yang pembuktian turunan dari fungsi sinus, x ditambah x itu adalah 2x, x dikurangi x hasilnya adalah 0. Jadi tersisa seperti ini ya. Ini kita substitusi hanya itu menjadi 0. Jadi sin h dibagi h itu kan kalau h mendekati 0 hasilnya 1. Kalau misalkan kita pisahkan jadi setengah h sama setengah h, ini kan juga sama hasilnya adalah 1. Di sini ada 2 jadi setengah. Setengah dikalikan negatif 2 itu negatif 1. Nah, ini kita substitusi. Jadi hasilnya 2x dan 2x dikalikan setengah itu hasilnya adalah x. Maka hasil akhirnya adalah min sin x. Nah, ini turunan dari cos x. Oke, lanjut. Kita masuki ke turunan dari fungsi tangen, dimana fungsi tangen itu kalau kita sederhanakan menjadi sin dibagi cos, dimana kita menggunakan rumus turunan pembagian dari fungsi. Misalkan sin x ini kita
notasikan dengan U, kemudian cos X kita misalkan dengan V. Rumusnya adalah ini, kita turunkan dulu. U sama dengan sin X, maka U aksennya adalah cos X. Dari mana? Dari yang tadi yang udah dibuktikan ya. Kemudian bagaimana dengan V? V-nya itu adalah cos X. Turunannya adalah negatif sin X. Tadi juga udah ya di pembuktian turunan yang kedua tentang cos X. Nah, untuk tangen sendiri yang tadi sudah disampaikan, gunakan rumus pembagian dari turunan. Jadi kalau misalkan U dibagi V, jadi U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V pangkat 2. U aksennya mana? U aksennya adalah cos X. V-nya adalah cos. Jadi seperti ini. Nah, ini V aksennya adalah min sin X. U-nya adalah sin X. Min kali min itu hasilnya adalah plus. Jadi ini cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1. Ini rumus identitas ya. Rumus identitas itu 1. Jadi 1 dibagi cos. Ini rumus yang di kelas 10 itu adalah sekan. Loh, kok hasilnya sekan kuadrat? Karena di sini cosnya ada kuadratnya. Jadi turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat X. Lanjut, next. Bagaimana dengan turunan fungsi kotangen? Turunan fungsi kotangen seperti rumus perbandingan trigonometri, yaitu adalah cos X dibagi sin X. Nah, ini U dibagi V. Sama seperti yang tadi, U-nya adalah cos X, sedangkan U aksennya adalah negatif sin X. Nah, untuk V-nya itu kita misalkan tadi dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Nah, jadi turunannya U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V pangkat 2. Maka U aksennya adalah negatif sin X dikalikan sin X dikurangi cos X dikalikan cos X dibagi sin kuadrat X. Nah, ini negatif sin kuadrat X kita kalikan negatif cos kuadrat X dibagi sin kuadrat X. Negatifnya kita keluarkan. Jadi min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya adalah rumus identitas 1. Jadi negatif 1 dibagi sin kuadrat X. 1 dibagi sin dalam perbandingan trigonometri itu adalah kosekan. Karena ini ada negatifnya jadi negatif kosekan. Di sini kuadratnya jadi negatif kosekan kuadrat X. Oke? Paham ya? Lanjut. Sekarang kita masuk ke turunan dari fungsi sekan. Dimana sekan itu adalah 1 dibagi cos X. Nah, sama kayak rumus yang tadi ya. Kita misalkan U per V. Ini lebih mudah pakai cara yang ini nih. U-nya adalah 1, maka turunan atau U aksennya itu adalah 0. Nah, sedangkan V-nya adalah cos X. V aksennya itu adalah negatif sin X. Nah, turunannya adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V pangkat 2. Nah, ini U aksennya adalah 0 dikalikan cos X. V aksennya itu adalah negatif sin X dikalikan U-nya adalah 1. Ini cos X kita kuadratkan V-nya di pangkat 2 ini ya. Nah, jadi 0 ditambah sin. Nah, terus kita pakai rumus perbandingan trigonometri, kita pisahkan. Kita uraikan. Jadi di sini adalah 1 dibagi cos dikali sin per cos. Nah, ini yang kuadrat kita uraikan. Jadi cos X dikalikan dengan cos X.
jadi cos kuadrat X ya. 1 dibagi cos itu adalah sekan. Sin dibagi cos itu adalah tangen. Maka turunan dari fungsi sekan itu adalah sekan X dikalikan tangen X. Oke? Paham ya? Lanjut. Nah, untuk turunan kosekan itu sama saja dengan yang turunan sekan. Ini kita misalkan dengan U per V. Jadi U-nya adalah 1. V aksennya itu adalah U aksennya dulu nih 0. Kemudian V-nya adalah sin X. V aksennya itu cos X. U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V pangkat 2. Nah lanjut nih. 0 dikalikan sin X itu hasilnya adalah 0 dikurangi cos X dikalikan 1 itu cos X. Hampir sama dengan tadi ya. Nah ini kita uraikan. Sin kuadrat X-nya kita uraikan. Jadinya negatif 1 dibagi sin dikalikan cos X dibagi sin X. Nah 1 dibagi sin itu adalah kosekan. Karena ada negatif jadi negatif kosekan X. Cos dibagi sin itu kotangen X. Oke. Nah kita masuk ke contoh yang pertama. Tadi sudah kita buktikan turunan dari sin, cos, tangen, kemudian ada kotangen, sekan, dan juga kosekan. Nah seperti yang tadi, ini kita langsung aja nih. Kita langsung turunan dari 4 sin X. Nah turunan sin itu apa tadi? Cos. Jadi jawabannya adalah 4 cos X. Gampang ya? Ah ini mah gampang. Kemudian bagaimana dengan yang B? Yang B itu adalah nanti dulu. Ini 3 cos X. 3 cos X turunannya tadi cos X turunannya apa? Negatif sin X. Maka hasilnya jadi negatif 3 sin X. Nah ini juga masih gampang ini ya. Nah ini kalau ada 2 gimana? Sama saja. Selagi ini masih ditambah atau dikurang. Ini kan dikurang nih. Jadi kita langsung saja. Kita langsung jadinya turunan sin itu adalah cos X. Turunan cos itu adalah negatif sin X. Min kali min itu hasilnya adalah plus. Nah, jadi 2 cos X ditambah 5 sin X. Satu lagi yang D 7 tangan X. Nah, 7 sekan kuadrat X. Karena tadi turunan dari tangan X itu adalah sekan kuadrat X. Tadi rumus yang sudah kita buktikan.